Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rabbi zidna ilman warzuqna fahma. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil bi rahmatika ya arhamar rahimin. Lanjutkan bacaan tafsir masih surah Ali Imran, lanjutan tentang masih kisah Sayyidina Isa alaihi salam. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yukallimun nasa fil mahdi wa kahla wa minas salihin. Wa yukallimun nasa fil mahdi wa kahlan wa minas salihin. Ya, sebelumnya idh qalatil malaikatu, ketika malaikat itu Sayyidina Jibril berkata ke Sayyidatina Maryam, ya Maryamu innallaha yubashshiruki, wahai Maryam, sesungguh Allah telah memberi berita gembira kepada engkau bi kalimatin minhu, dengan kalimat Allah. Kalimat Allah yang dimaksud di sini adalah Sayyidina Isa alaihi salam, yang namanya adalah Al-Masih Isa bin Maryam, yaitu Al-Masih Isa ibn Maryam, anak Maryam. Wajihan berarti wajihan aidha jahatin, beliau ini memiliki jah ataupun popular ataupun namanya terkenal, itu jah, memiliki martabat yang tinggi. Fid dunia, di dunia, karena beliau dijadikan sebagai nabi, artinya namanya tinggi. Wal akhirah, berarti nanti di hari kiamat dengan sebab syafaat, karena termasuk seluruh para nabi itu dan diberikan hak syafaat untuk umatnya. Syafaatul uzma adalah hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syafaat. Syafaat ini hal yang paling kita butuhkan pada hari kiamat. Walaupun di dunia kita kadang-kadang jauh dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, tapi yakinilah bahwa di hari kiamat yang paling kita butuhkan itulah syafaat Rasulullah. Wa fil akhirah, jadi beliau ini memiliki memiliki power di dunia dengan sebab dijadikan nabi, dan di akhirat dengan sebab diberikan hak memberi syafaat untuk umatnya. Dan juga beliau dari kiamat memiliki darajatil ula, derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa minal muqarrabin, dan Sayyidina Isa ini bagian dari muqarrabin, orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dilanjutkan wa yukallimun nasa fil mahdi wa kahla, dan Sayyidina Isa wa yukallimun nas, ini semua belum lahir ini. Sayyidina Isa semua belum lahir. Ketika Sayyidina Jibril menyampaikan kepada ibu Sayyidina Isa, yaitu Maryam. Wa yukallimun nas, dan ini Isa nanti akan berbicara dengan manusia fil mahdi, dalam ayunan, artinya ketika beliau masih kecil. Beliau masih kecil, fil mahdi ay tiflan qabla waqtil kalam, beliau berbicara dengan manusia ketika beliau masih kecil, di mana waktu itu yang biasanya manusia belum bisa ngomong, belum bisa bicara. Umur setengah tahun, umur 3 bulan, 2 bulan, itu kalau manusia biasa belum masuk waktunya berbicara. Tapi Sayyidina Isa diberikan kemampuan oleh Allah untuk berbicara. Ini ketika
Beliau bicara pertama ini ketika la ilaha illallah kaum saat itu kaumnya Maryam menuduh Sayyidatina Maryam berzina. Ya ukhta Harun ma kana abuki imra'a saw'in wa ma kanat ummuki baghiyya. Awalnya fatat bihi qauma tahmiluh qalu laqad ji'ta syai'an fariyya. Jadi kata kaumnya enggak nerima, ini pasti anak zina, enggak mungkin enggak ada bapak lahir anak. Gitu tuh. Kemudian ya ukhta Harun ma kana abuki imra'a saw'in wa ma kanat ummuki baghiyya. Wahai saudara Harun. Ini Harun ini dikisahkan sebagian ulama bukan nabi Harun lain. Ya ukhta Harun ma kana abuki imra'a saw'in. Itu bapak engkau bukan orang jahat. Wa ma kanat ummuki baghiyya, dan ibu engkau bukan ahli zina. Kenapa engkau bisa engkau tiba-tiba kamu lain, keluargamu orang baik semua, kenapa kamu sendiri yang lain ahli zina? Nah, karena bagi kaumnya dianggap Sayyidatina Maryam berzina. Karena dalam pikiran mereka itu tidak mungkin seseorang perempuan melahirkan tanpa bapak. Wa ma kanat ummuki baghiyya, ini kenapa kamu jahat seperti ini? Bapakmu orang baik, ibumu orang yang baik, tidak pernah berzina, tapi kenapa kamu berzina? Ini dituduh sama kaumnya. Apa kemudian fa asyarat ilaih. Sayyidatina Maryam saat itu daripada ribet. Memang kalau kita dalam keadaan dituduhan seperti itu, sudah enggak usah dijawab. Kalau dijawab ribet, makin lama. Kalau dituduh seperti itu, malahan Sayyidatina Maryam kata dinasihati sama Allah, fa thumma quli wa qarri 'aina thumma quli wa shrabi wa qarri 'aina fa imma tarayinna min al-bashari ahadan faquli inni nadartu lirrahmani sawma falan ukallima al-yawma insiyya. Kata Allah dinasihati Maryam, ntar kalau kamu pulang ke kaummu enggak usah dijawab, sampaikan aja ke mereka. Kalau mereka ketemu sama satu orang yang diajak ngobrol, sudah bilang aja saya lagi puasa. Arti puasa di sini puasa berbicara. Saya sudah bernadar untuk tidak ngobrol sama manusia. Sudah. Karena kalau di debat dikasih dalil kan nerima juga mereka. Tetap kita dituduh sebagai penzina. Jadi kata Allah enggak usah, sampaikan aja ke mereka ketika ketemu. Ntar kalau kamu sedang bernadar tidak berbicara. Nah, inni nadartu lirrahman, saya bernadar ke Allah. Inni nadartu lirrahmani sawma falan ukallima al-yawma insiyya. Maka hari ini saya tidak berbicara dengan siapapun. Ini diajarin sama Allah Subhanahu wa taala untuk tidak berbicara. Karena kalau dikasih alasan, oh saya datang malaikat, nah, pasti jawaban lain lagi. Mana ada malaikat datang ke rumah kamu siapa? Jadi lama. Jadi solusi sudah diam aja saja. Ada waktu-waktu kadang-kadang diam itu lebih baik. Seperti Sayyidatina Maryam ketika dibilang udah solusi apa kemudian ketika dituduh kamu bapak kamu orang baik, ibumu orang baik, kenapa kamu jahat? Apa jawaban Sayyidatina Maryam saat itu? Fa'asyarat ilaih, ditunjuk aja ke Sayyidina Isa. Yang artinya udah tanyain aja ke dia. Sayyidina Isa masih bayi saat itu. Daripada ribut kata Sayyidina Maryam, ditunjukin aja fa'asyarat ilaih, ngomong aja sama dia. Tanyain aja ke dia itu anak siapa, kemudian bapaknya siapa. Terus qalu kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya. Setelah ditunjukin sama Sayyidatina Maryam, kaumnya jawab lagi, bagaimana kami bisa ngobrol sama anak kecil yang masih belum bicara, masih kecil, masih di ayunan. Baru saat itu Sayyidina Isa masih di ayunan, masih bayi. Beliau menjawab, qala inni abdullah atani alkitab wa ja'alani nabiyya. Ini ayat yang viral. Qala inni abdullah atani alkitab wa ja'alani nabiyya. Ini jawaban Sayyidina Isa ketika beliau masih bayi, ketika dituduh ibunya yaitu Maryam berzina. Beliau yang jadi saksi langsung. Nah, jadi kadang-kadang Allah Subhanahu wa taala akan turun tangan di taat genting.
Allah Subhanahu wa taala ketika giliran kita genting, subhanallah, seperti Maryam misalnya, itu tuduhan. Dan beliau enggak punya bukti membuktikan bagaimana kalau beliau enggak berzina. Buktinya jelas kalau dilihat dari hukum kebiasaan, buktinya jelas kalau beliau itu pezina. Karena beliau lahir anak. Dan yang di pikiran manusia pasti kalau lahir anak tetap ada hubungan. Karena enggak ada istilah lahir anak tanpa hubungan. Jadi yang bukti yang ada beliau itu berzina, dan beliau nggak bisa membuktikan kalau beliau itu tidak berzina, anak itu bukan dari hasil zina. Gimana cara? Nggak ada solusi. Nah, makanya saat itu langsung turun tangan Allah, turun tangan daripada ribut. Udah anak bayi ini yang ngomong. Maka ketika Allah sudah yang turun tangan, yang penting apa? Takwa ke Allah Subhanahu wa taala. Takut ke Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan yang diharamkan Allah, melakukan yang perintah Allah, segenting apapun masalah tetap ada solusi. Ini Sayyidatina Maryam. Enggak ada solusi. Kalau itu kalau misalkan kita mau ngasih tahu, mau ngasih bukti ke kau, enggak ada yang tidak ada yang bakal mempercayai. Tapi ya seperti itulah ketika Sayyidatina Maryam takwa ke Allah Subhanahu wa taala, orang yang baik memang tidak pernah bermaksiat ke Allah, maka ketika di waktu genting seperti ini, di masalah yang besar seperti ini, enggak ada masalah di dunia ini yang lebih dari tuduhan zina. Tuduhan di dunia yang paling berat itulah tuduhan zina. Kalau tuduhan mencuri, tuduhan yang lain masih aman. Tapi tuduhan yang paling berat yang bisa merusak yang bisa mengganggu konsen kita, bisa merusak mental kita seseorang manusia apabila dituduh kita berzina. Sehingga dalam Islam semua tuduhan tidak dipermasalahkan kecuali tuduhan zina. Misalkan kita bilang, oh si kamu ini berzina. Oh, kalau kita tidak sanggup membuktikan dia berzina dengan 4 saksi, maka si itu kalau dia berhak melapor ke hakim, kita dihukum. Kita yang nuduh dihukum, dipukul sebanyak 80 kali. Fajliduhum tsamanina jaldatan, dijilid, dipukul pakai rotan sebanyak 80 kali si yang nuduh tadi. Jadi tuduhan di dunia ini tidak, yang paling berat adalah tuduhan zina. Nah, ini seperti yang dialami oleh Sayyidatina Maryam, dan yang seperti juga yang akan dialami ke depannya oleh Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha, juga Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha mengalami hal yang sama, tuduhan zina. Jadi Maryam orang baik, masya Allah, takwa ke Allah Subhanahu wa taala. Di saat yang genting seperti ini Allah turun tangan. Sudah, kalau Allah yang turun tangan aman. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa saja yang bertakwa ke Allah, Allah yang ngasih jalan keluar. Ini jalan keluar dikasih ke Sayyidatina Maryam. Bayi Sayyidina Isa dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai saksi. Bayi langsung yang bersaksi, saya ini bukan anak, saya enggak punya bapak. Saya ini lahir dari Allah yang ciptakan. Kata Sayyidina Isa dalam masih kecil itu, qala inni Abdullah. Saya ini adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Ataniyal kitab. Saya diberikan kitab oleh Allah. Wa ja'alani nabiyya, dan saya akan dijadikan nabi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah aman, teman. Aman Sayyidatina Maryam dari tuduhan zina. Dari persaksian bayi tadi. Persaksian bayi tadi. Ini persaksian bayi banyak di Al-Quran. Yang pertama Sayyidina Isa bersaksi untuk ibunya bahwa ibunya tidak berzina, beliau Nabi. Satu lagi ada tempat yang lain yang bayi berbicara untuk sebagai saksi juga. Ketika Sayyidina Yusuf alaihi salam dituduh melakukan hal yang tidak senonoh dengan ibu angkatnya. Dengan ibu angkatnya di Mesir saat itu. Akhirnya wa syahida syahidun min ahliha, yang bersaksi untuk Sayyidina Yusuf saat itu anak kecil di rumah raja Mesir saat itu, yang istrinya menuduh Sayyidina Yusuf melakukan hal tidak senonoh dengan beliau. Wa syahida syahidun min ahliha, akhirnya ada bayi situ yang bersaksi
in kana qamisuhu qudda min qubulin fasadaqat wa huwa minal kadhibin wa in kana qamisuhu qudda min duburin fasadaqat fakadzabat wa huwa minas sadiqin. Itu bayi bersaksi, sudah saya yang bersaksi hari ini. Lihatin aja kira-kira itu robek baju Sayyidina Yusuf di mana. Kalau robek bagian depan, pasti itu yang benar perempuan, Sayyidina Yusuf yang salah. Karena kalau robek depan berarti perempuan itu yang berusaha menghindar, tapi beliau memaksa. Tapi kalau robek bagian belakang, berarti yang salah ini perempuan, bukan Yusuf. Karena nggak mungkin kalau robek bagian belakang, pasti perempuan itu yang narik di belakang. Jadi Nabi Yusuf yang menghindar. Ini yang siapa yang bersaksi? Baik. Kemudian baru falamma ra'a qamisahu qudda min duburin qala innahu min kaidikun. Kemudian itu raja tadi ngelihat istrinya kerobek bagian belakang. Sudah ketahuan. Baju Sayyidina Yusuf kerobek bagian belakang. Sudah ketahuan sudah bahwa yang salah ini istrinya. Istrinya yang memaksa Sayyidina Yusuf, sedangkan Sayyidina Yusuf berlari menghindar. Inilah salah satu contoh ketika Allah ingin membuktikan ke hambanya yang bertakwa. Ketika Allah ingin membuktikan kebenaran ke hambanya yang bertakwa, maka solusi yang diberikan Allah tidak pernah kebayang sebelumnya. Ini bayi, dari mana dia bisa bicara? Tapi ketika Allah inginkan seperti ini. Banyak tempat lain. Ada satu lagi di kisah Bani Israel, walaupun tidak ada di Quran. Tapi di kisah Bani Israel ada juga kejadian seorang laki-laki dia sama juga dituduh berzina. Akhirnya anak yang lahir bersaksi yang sama. Saya ini bukan, itu bukan bapak saya. Saya ini lahir dari anak gembala kambing. Jadi ada satu perempuan, dia ada satu laki-laki baik saleh, masya Allah. Tinggal dia khalwat di gubuknya ibadat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bani Israel penjahat-penjahat saat itu menyewa seorang perempuan untuk merayu beliau ini. Biar beliau ini jatuh, biar beliau ini rusak. Akhirnya beliau enggak terganggu, enggak terpengaruh sama itu perempuan. Akhirnya la ilaha illallah, perempuan ini berzina dengan penggembala kambing saat itu yang jahat dulu. Yang kemudian dia bersaksi, kalau saya lahir anak ini adalah hasil hubungan gelap saya sama itu orang saleh itu. Kata beliau, masa dituduh saya berzina dengan dia udah lahir anak. Baru kemudian anak itu yang bersaksi nanti ketika dia orang Bani Israel saat itu berusaha ingin memukul beliau, ingin menghakimi beliau. Anak tadi yang bersaksi bahwa saya ini adalah hasil hubungan gelap ibu saya sama pengembala kambing itu, bukan ini. Aman. La ilaha illallah. Maka yang paling penting takwa ke Allah Subhanahu wa taala. Yang paling penting takwa ke Allah Subhanahu wa taala. Tuduhan apapun yang diberikan kepada kita, insya-Allah akan dibebaskan oleh Allah, akan dilepaskan dari semua tuduhan ketika kita takwa ke Allah Subhanahu wa taala. Sayyidatuna Maryam, akhirnya Sayyidina Isa yang berbicara ketika beliau masih bayi. Tadi qala inni Abdullah atani alkitab. Itu Sayyidatuna Maryam diam aja, enggak ngobrol, enggak ngomong sama sekali, enggak ngejawab. Saya enggak berzina, enggak ngejawab. Cuma tunjukin Sayyidina Isa, ya udah tunjukin aja biar dia ngomong. La ilaha illallah. Wa yukallimun nasa fil mahdi. Dan Sayyidina Isa saat itu sudah dikasih tahu sama Allah. Mungkin alasan Sayyidatuna Maryam menunjuk Sayyidina Isa untuk disuruh nanyain ke dia langsung, karena beliau sudah ada aba-aba dari Allah sebelumnya, sudah ada pemberitahuan dari Allah sebelumnya kalau anaknya yang akan lahir nanti bisa berbicara di waktu bayi. Wa yukallimun nasa fil mahdi. Dan Sayyidina Isa berbicara dengan manusia ketika fil mahdi, dalam ayunan ketika beliau masih bayi, di mana saat itu kalau manusia biasa belum bisa berbicara. Wa kahla, dan beliau akan menjadi kahla. Kahlan ini artinya seseorang yang umur antara 30 dan 40. Karena dalam
fase kehidupan, fase manusia ini dalam bahasa Arab beda. Kalau bayi sabi, kalau bayi itu sabi lah. Kalau dah mulai gede sekitar umur 7 tahun itu mumayyiz. Kalau sudah mulai mau balik umur 12 tahun itu namanya murahiq. Kalau sudah mulai balik sudah ntar syab, pemuda. Kalau sudah mulai umur 30 sampai 40 namanya kahla. Kalau udah 40 ke atas itu baru syekh, orang tua. Dalam Islam kalau udah 40 dianggap tua. Dianggap tua. Kalau dari 40 ke atas itu sudah dianggap orang tua. Nah, kalau umur 30 sampai 40 itu namanya kahla. Wa kahla. Wa minas salihin. Dan beliau ini adalah termasuk orang-orang yang sempurna kesalihannya, sempurna minas salihin. Sayyidina Isa sebagian dari orang-orang yang sempurna kesalihannya. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil waftah lana futuhal arifin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillah. Mm-hmm.